Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ramadan Karim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi faddala alaina siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Tema kita pada kesempatan ini adalah jangan sia-siakan Ramadan. Pemirsa rahimakumullah, kita telah kedatangan tamu yang istimewa. Tamu yang membawa kebaikan-kebaikan dan keberkahan-keberkahan. Oleh karena itu, sebelum tamu yang mulia ini meninggalkan kita manfaatkan, kita maksimalkan, kita efektifkan waktu demi waktu, hari demi hari yang kita lewati di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, bagaimana kita menyikapi agar kita tidak menyia-nyiakan Ramadan, supaya kita termotivasi bahwa bulan ini jangan terlewatkan seperti tahun-tahun yang lalu. Kita puasa, hal-hal yang biasa saja. Tapi kita jadikan pada puasa kita ini lebih baik daripada puasa yang tahun lalu. Nabi bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun." Maka barang siapa yang harinya hari ini lebih baik dari hari yang kemarin, maka itulah orang-orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla yaumi amsihi, maka barang siapa yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, fahuwa maghbudun, maka dia orang yang tertipu. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi, barang siapa yang hari ini lebih jelek, lebih buruk daripada hari yang kemarin, fahuwa mal'unun, maka orang itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Pemirsa rahimakumullah, bagaimana kita menyikapi Ramadan, kita maksimalkan. Maka yang pertama, ulama mengatakan, coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah setelah kewajiban Ramadan. Allah mengatakan ayyaman ma'dudat, hari-hari yang sedikit, hari-hari yang dihitung, hari-hari yang terbatas. Jadi Ramadan adalah harinya terbatas. Nah, apa makna yang tersirat dari firman Allah Subhanahu wa taala ini? Bahwa harinya sedikit sekali. Nah, jamaah rahimakumullah, maka waktu yang Ramadan yang sedikit ini, yang hanya 30 hari atau 29 hari, maka janganlah terlewatkan. Kita jadikan sedikit ini betul-betul kita meraih keuntungan, banyak keberkahan, banyak pahala yang kita ambil selama Ramadan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita merasakan al-istish'aru bi fadha'i Ramadan. Kita merasai, kita memahami banyak keutamaan, banyak fadhail di bulan Ramadan. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, hadis yang sahih, bahwa di bulan Ramadan Allah buka pintu-pintu langit, Allah tutup pintu-pintu neraka, dan Allah ikat, Allah belenggu itu setan-setan. Ini kesempatan. Jangan sampai terbuka pintu sorga, tapi kita tidak manfaatkan dengan amaliyah yang bisa membawa kita ke dalam sorga. Dan neraka ditutup serapat-rapatnya. Jangan pula kita melaksanakan hal-hal yang dapat menjerumuskan kita dalam neraka. Dan setan diikat, tetapi malah kita mengikuti ajaran atau apa yang telah diinspirasi oleh setan itu sendiri. Walaupun setannya terikat, tetapi kita melaksanakan apa yang pekerjaan yang diajarkan, dibisikkan oleh setan. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga ialah kita memperhatikan bagaimana
para ulama-ulama soleh dahulu, bagaimana mereka menghadapi Ramadan dan bagaimana mereka meramaikan, mensyiarkan Ramadan ini. Jadi para ulama mereka sangat menanti datangnya bulan Ramadan. Kita tahu sebagaimana doa yang Nabi ajarkan, Allahumma barik lana fi Rajab, wa barik lana fi Sya'ban, wa balighna Ramadan. Bahwa di bulan Rajab sudah dinanti-nanti datangnya Ramadan, minta keberkahan. Kemudian datangnya Sya'ban, minta keberkahan bulan Sya'ban. Kemudian kita mengharapkan ulama-ulama menanti mereka dapat hadir, umurnya panjang sehingga dapat berpuasa di bulan Ramadan. Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala mengatakan, al-hikayatu anil ulama wa mahasinihim ahabbu ilayya min kasirin minal fikhi. Abu Hanifah seorang faqih mengatakan, cerita-cerita kehidupan para ulama dan bagaimana kebaikan-kebaikan para ulama itu, aku lebih mencintai, lebih menyenangi cerita-cerita ulama-ulama itu dari banyak masalah-masalah fikih. Begitulah Abu Hanifah. Karena kehidupan para ulama, bagaimana kebaikan-kebaikan ulama di bulan Ramadan, itu menjadi kesukaan yang dicintai oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Yang keempat adalah tazakkur hali ashabil kubur al-muqassirin. Kita memperhatikan, kita mendengarkan cerita-cerita orang-orang ashabul kubur, orang-orang yang telah meninggal dunia, yang selama hidupnya mereka menyia-nyiakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah tidak dikerjakan, larangan Allah malah dikerjakan. Muqassirin, mereka orang-orang yang melalaikan, orang-orang yang tidak memanfaatkan di bulan Ramadan ini. Jadi pemirsa Ramadan Karim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, supaya kita termotivasi untuk tidak menyia-nyiakan Ramadan adalah ta'ammul, perhatikan fi akibatil ibad wa darajatim fil jinan. Kita membaca, kita bisa melihat tayangan-tayangan misalnya, bagaimana akibat hamba-hamba kalau orang yang berbuat baik, orang yang soleh, mereka diberikan keberkahan, kemudahan, mereka diberikan derajat yang tinggi nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita manfaatkan sebaik-baiknya Ramadan ini, jangan kita sia-siakan. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Pemirsa rahimakumullah, pemirsa Ramadan Karim yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sia-siakan Ramadan. Oleh karena itu, dalam hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala, Nabi bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi." Ini hadis kursi. Dikatakan, apa yang hamba lakukan untuk mendekati kurbah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan yang wajib yang Allah perintahkan kepadanya, itu Allah mencintai mereka. Jadi kalau kita berbuat melaksanakan perintah Allah, Allah cinta kepada kita. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Maka hamba itu senantiasa dia taqarrub kepada Allah, dia kurbah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunat hingga akhirnya nanti Allah akan mencintainya. Maka selain ibadah-ibadah yang fardu, maka ibadah-ibadah yang sunat dapat membawa kita kepada mahabbahnya Allah kepada kita. Kalau Allah sudah mahabbah kepada kita, maka Allah akan redha kepada kita,
surganya Allah Subhanahu wa taala akan dipersiapkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Ramadan Karim rahimahullah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jangan sampai kita menyia-nyiakan Ramadan, maka kita isi Ramadan dengan hal-hal yang bersifat memberikan amal, memberikan pahala, memberatkan timbangan mizan kita nanti di yaumil qiyamah. Yang pertama adalah majalul Quran tilawatan wa tadabburan wa hibzan. Di bulan Ramadan ini kesempatan kita membaca Al-Quran. Tidak saja membaca Al-Quran, tapi kita tadabbur, kita tadaburi, kita simak, kita baca dengan benar-benar, kita resapi Al-Quran. Kemudian wahibzon, sebaiknya kita bisa menghafal Al-Quran. 1 surah, 2 surah, 3 surah. Kita mencoba menghafal Al-Quran, sehingga Ramadan, sebelum Ramadan, kita tidak banyak hafal Al-Quran, tapi ba'da Ramadan sudah terisi dalam akal kita, dalam otak kita, dalam diri kita, hafal Al-Quran. Kita lebih baik daripada sebelumnya. Lihatlah bagaimana Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala di bulan Ramadan. Wa kana li Syafi'i fi Ramadan 60 khatmatan yaqra'uha fi ghairi shalah. Imam Syafi'i, beliau mengkhatamkan Quran pada bulan Ramadan sebanyak 60 kali khatam Al-Quran. Lihat jamaah, Imam Syafi'i, mudah-mudahan kita bisa mengikuti Imam Syafi'i. Beliau luar biasa sekali. Beliau mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali khatam Al-Quran. Subhanallah. Jamaah rahimakumullah. Kemudian ada sahabat yang lain. Wa kaza kana Qatadah. Qatadah juga begitu. Ya, tabi'in. Yaqtamu fi kulli sab'in daiman. Beliau mengkhatamkan Quran seminggu, beliau khatamkan sekali Al-Quran, sekali khatam. Ini yang pertama. Maksimalkan Al-Quran dengan tilawatan, wa tadabburan, wa hibzan. Yang kedua jamaah, kita maksimalkan adalah dengan tahqiq as-siyam ala wajhil matlub. Kita laksanakan puasa kita ini sesuai yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Puasa yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Makanya Nabi bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa dengan dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaba, kemudian dia berpuasa mengharapkan pahala dari Allah, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Kedua, hadis Nabi beliau atau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zuri wal amala bihi," maka barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan-perkataan bohong, perkataan dusta, dan mengamalkan hal-hal yang dusta dan bohong, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak akan peduli kepada orang yang berpuasa ini. Dia meninggalkan makannya, dia meninggalkan minumnya, Allah tidak peduli. Kenapa? Dia meninggalkan makan, meninggalkan minum, tapi dia tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta. Kemudian sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Laisa siyam minat ta'ami wasyarabi wahdah." Bukanlah puasa itu semata-mata tidak makan dan tidak minum. Walakinnahu minal kazbi wal batili wal lagwi wal halafi. Tapi dia mampu tidak berbohong, tidak berbuat kebatilan, tidak berbuat
hal-hal senda gurau yang melalaikan. Dan tidak juga dia bersumpah tidak dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua jamaah rahimakumullah. Jadi kita berpuasa sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Rasul. Kemudian puasa kita dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Perbuatan kita tergantung pada niat kita. Apa niat puasa kita? Bagaimana kita bulan puasa ini kita bisa manfaatkan dan kita tidak sia-siakan. Pemirsa Ramadan Karim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa Ramadan Karim yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan menyia-nyiakan Ramadan. Dia datang, kemudian dia pergi. Kita tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau bisa kita datangnya Ramadan, kita berlimpah dengan pahala, berlimpah dengan keberkahan. Apa yang lain yang bisa kita kerjakan untuk memaksimalkan Ramadan ini? Yaitu adalah qiyamu layali syahri Ramadan. Yaitu dengan melaksanakan sholat qiyam Ramadan atau kita kenal dengan sholat tarawih. Jangan tinggalkan sholat qiyamul lail Ramadan ini. Jangan tinggalkan sholat tarawih. Di berbagai kesibukan kita, maka kita sempatkan diri kita untuk mendatangi masjid, untuk sholat tarawih berjamaah dengan kaum muslimin yang lain. Kita bisa, ada yang 23 rakaat, ada yang 11 rakaat. Kita bisa mengikuti yang manapun. Yang penting sholat tarawih jangan kita tinggalkan. Jamaah rahimakumullah, Nabi mengingatkan kita, man qama ramadhana imanan wahtisaba. Barang siapa yang qiyam Ramadan, dia sholat tarawih di bulan Ramadan, qiyamul lail Ramadan, maka Nabi mengatakan, dan dia dasarnya imanan wahtisab. Dia salat tarawih, dia qiyamul lail Ramadan dengan iman. Beriman sama Allah dan Rasulnya. Kemudian dia mengharapkan dengan tarawih ini, dengan qiyam lail ini, dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, "Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi." Maka dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Siapa yang tidak mau dosanya diampunkan? Ini kesempatan kepada kita jamaah rahimakumullah. Ramadan dengan qiyamul lail, puasa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah ulama mengatakan kasratul judi was sadaqah. Di bulan Ramadan kita perbanyak kedermawanan kita. Kita perbanyak derma sedekah kita kepada fakir miskin, para duafa. Karena barang siapa yang diberikan rezeki yang berlebih oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di hartanya itu tidak semuanya miliknya. Tidak ada sepersekiannya adalah milik para duafa, para yatim piatu, para lansia-lansia yang duafa. Maka di bulan Ramadan inilah mungkin sebelum Ramadan kita lupa, kita lalai, tetapi di bulan Ramadan kita ingat bahwa harta kita ini harus kita berikan, kita infakkan sebahagian kepada para saudara-saudara kita yang membutuhkan. Apalagi di Ramadan membutuhkan untuk sahur, untuk berbuka. Apalagi nanti untuk Lebaran, mereka berharap mereka mendapatkan sesuatu yang dapat menggembirakan mereka, anak-anak mereka dengan berpakaian-pakaian yang baru dan yang sebagainya. Jamaah rahimakumullah. Siapa yang paling baik dermawannya dan sedekahnya? Tentu beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Anas
radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas, bahwa Nabi adalah sebaik-baik manusia, wa ajwadan nas, dan sedermawan manusia, wa asja'an nas, dan beraninya manusia. Beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berupaya untuk mengikuti jejaknya Rasulullah, bahwa kita menjadi orang yang terbaik dalam bersedekah. Kita menjadi orang yang dermawan. Kemudian kita menjadi orang yang pemberani untuk membela kebenaran. Pemirsa Ramadan Karim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ruwiya an Hammad bin Abi Sulaiman, ada diriwayatkan cerita dari Hammad bin Abi Sulaiman, annahu yufattiru fi syahri Ramadan, bahwa dia memberikan bukaan puasa kepada orang yang berpuasa, khamsami'ati insan, sebanyak 500 orang. Jadi dia membuat bukaan takjil puasa sebanyak 500 buka puasa. Wa innahu kana yu'tihim ba'dal 'id likulli wahidin minhum mi'ata dirham. Dan beliau memberikan kepada para du'afa ini setelah Id sebanyak, masing-masing beliau berikan sebanyak 100 dirham. Subhanallah. Jadi harta bagi orang-orang yang berharta, manfaatkanlah harta Anda di bulan Ramadan dengan memperbanyak sedekah, infak sedekah ataupun wakaf, sehingga harta Anda itu akan membawa Anda ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah kasratud doa. Banyak-banyak berdoa. Bulan Ramadan ini, para pemirsa, maka perbanyaklah angkat tangan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan adalah termasuk waktu yang mustajab, waktu yang diistijabah doa kita, maka manfaatkanlah. Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Maka hambaku apabila mereka meminta, aku dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i, aku perkenankan permohonan hambaku yang meminta. Idza da'an, apabila dia meminta. Kita disuruh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyastajibu li, maka mereka akan memperkenankan aku. Waliyu'minu bi. Nah, syaratnya perintah Allah dikerjakan, kemudian beriman dengan benar kepada Allah, la'allahum yarsyudun. Mudah-mudahan mereka mendapatkan bimbingan. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, Allah akan ijabah doa itu. Tentu syaratnya kita juga mengijabah perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian kita beriman dengan iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis satu lagi tentang doa ini. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, salasatun, 3 la turaddu da'watum. 3 orang tidak ditolak doa mereka. Perhatikan jamaah. Ada 3 orang yang Allah tidak tolak doa mereka. Mudah-mudahan kita di antara 3 ini. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Tidak, kalau dia berdoa, Allah akan tidak tolak doanya. Yang kedua, was-shaim hina yuftiru, orang yang berpuasa ketika berbuka. Jadi kalau kita berbuka puasa, jangan lupa kita berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang kita minta, kita angkat tangan setelah kita berbuka, ya Allah, berilah hamba rezeki, mudahkanlah urusan hamba ya Allah. Kita minta kepada Allah. Dan doa yang tidak ditolak ketiga adalah da'watul mazlum, yaitu doa orang yang dizalimi. Pemirsa Ramadan Karim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini pertemuan kita. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, Allahumma ja'alna mimman shoma ramadhana imanan wa ihtisab. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang berpuasa yang iman dan ihtisab, Engkau terima puasa kami ya Allah. Mudah-mudahan kita akan bertemu pada episode yang lain, insya Allah. Terima kasih kepada pemirsa semuanya menyaksikan acara Ramadan Karim ini.
Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi dan menerima puasa kita, dan nanti kita menjadi hamba yang mutakin. Hamba yang mutakin itulah yang akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.